like, comment, and subscribe. Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng saya Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah, kali ini kita akan unboxing speaker terbaru dari Pioneer. Agak jarang ya sekarang terakhir denger speaker andalan dari Pioneer lagi. Nah, baru sekitar setengah bulan yang lalu ini di launching guys. Jadi kita diundang untuk ikut melihat ya speaker Pioneer yang flagship edition. Jadi flagship edition artinya ini seri tertingginya dari speaker Pioneer yang pernah dibikin gitu. Nah, jadi ini fully designed by Pioneer Jepang ya, Pioneer Jepang. Bahkan ada satu tipe yang masih diproduksi di Jepang ya. Jadi flagship series ini terdiri dari 3 jenis ya. Nanti kita lihat secara lebih detail barangnya seperti apa. Nah, ini saya udah lama nggak bikin unboxing atau review produk ya. Karena berhubung sekarang workshop kita sedang direnovasi, jadi studio darurat nih kita bikin nih untuk bikin unboxing produk ini ya. Mohon doa restunya teman-teman, kita renovasi workshop kita supaya lebih modern, lebih nyaman ya untuk customer, lebih lega juga ya. Semua balik lagi untuk kenyamanan sama servis kita supaya bisa lebih improve lagi teman-teman ya. Mohon doa restunya, semoga semua lancar, amin. Oke, nah kita akan mulai unboxing ketiga speaker ini ya. Saya jelaskan dulu, ada 3 seri. Yang paling tinggi namanya TS-VR 170C ya, 170C. Nomor 2 TS-V tanpa R ya, TS-V 170C. Yang ketiga TS-J 170C. Ya, itu urutannya sesuai sama level harganya juga ya guys ya. Yang seri paling atas ini dibanderol dengan SRP sekitar 14 sekian juta ya. Kalau yang nomor 2-nya dibanderol dengan SRP 7 juta sekian gitu ya. Nah, yang paling rendah kalau nggak salah 4 juta 950 ya. Jadi ketiga seri ini harganya jomplangnya cukup jauh ya teman-teman. Nah, nanti kita mulai unboxing, kita lihat perbedaannya apa aja sih gitu ya. Isinya apa aja sih. Nah, sebelum kita mulai unboxing guys, kita lihat dulu packagingnya ya. Packagingnya apa aja, informasi yang ada di packaging. Ini kodenya ya, line up-nya High Performance Special Edition. Jadi ketiga seri ini adalah special design ya. Di sini ada penampakan speakernya seperti apa, high-res audio. Jadi ketiga seri ini baik dari yang seri paling rendah pun sudah dapat sertifikasi high-res audio. Artinya respon Twitternya udah bisa lebih dari 20.000 Hz ya. Artinya dia akan bisa support untuk file-file atau sistem-sistem yang sudah bisa mereproduksi suara high-res gitu. Oke juga ya, harga 5 jutaan sudah bisa support high-res ya Twitternya. Di sini ada logo plug and play. Plug and play for Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Suzuki, Maruti Suzuki ya. Jadi ini dia udah dibekalin sama bracket ya, bracket guys yang bisa di custom. Custom artinya bisa dipotong-potong kupingannya yang cocok untuk mobil Anda gitu. Misalnya mobil Anda Toyota, kuping yang nggak kepake untuk lubang baut bisa dibuang gitu. Sehingga only fit untuk Toyota gitu. Jadi buat Anda yang seneng DIY ya, ini kayaknya boleh nih speakernya nih. Ya, bisa masang sendiri nih guys. Flush mount car speaker 17 cm, separate two ways ya. Open and smooth. Open and smooth ini adalah slogannya Pioneer untuk produk khusus ini. 3 seri ini open and smooth, mungkin ditandakan dengan sensitivitas yang tinggi ya, jadi suaranya lebih open dan halus gitu ya. Terus sebelah sini ada barcode untuk installation guide ya teman-teman, bisa lihat untuk installation guide-nya seperti apa. Kalau Car Sound Fit ini saya nggak tahu, ini sepertinya aplikasi dari Pioneer ya, nanti kita lihat lebih jauh seperti apa. Data ukuran fisiknya speaker juga ada di kardusnya. Di sini nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada apa-apa. Barcode sama made in Vietnam. Jadi seri TSJ 170C ini diproduksi di Vietnam ya. Desain di Jepang, produksi di Vietnam. Ini ada barcode-nya.
Oke, yuk kita mulai. Kita lihat isinya apa aja. Ini manual installation. Sederhana ya, print-printan. Sederhana. Di sini sama daftar isi perangkatnya, manual juga installation-nya, how to install. Oke, kita mulai dari Twitter. Bisa di setel dari sini. Oke. Passive crossover. Sekarang kita lihat yang dibekalin sama Pioneer TS J170C ini apa aja untuk kit installation-nya ya. Oke, di sini ini sepertinya ring buat pemasangan Twitter ya, buat pemasangan Twitter. Fittingnya beda-beda buat disesuaikan sama mobil-mobil yang cocok untuk mobil Anda. Ini bracket, baut-baut, sama soket. Bahkan soketnya disediakan ya teman-teman. Ya, soket untuk terminal speakernya sudah disediakan juga. Ini juga soket untuk koneksi Twitter sepertinya ya. Ini ada ring karet untuk seal-sealan. Ini ada busa untuk fitting juga. Banyak nih komponennya nih. Nah, teman-teman, ini sudah disediakan soket untuk ke soket OEM. Ya. Ini soket OEM nih sepertinya. Jadi tinggal dikoneksikan ke speaker yang akan kita pasangkan. Oke. Jadi cukup dipikirkan juga ya. Sepertinya oke nih tipe ini untuk Anda yang senang DIY, senang mengerjakan sendiri. Boleh jadi pilihan speaker ini. Kita lihat bracket untuk plug and play mid bass-nya ya. Biasa kalau di workshop kita selalu menggunakan ring tambahan ya, terbuat dari plastik. Nah, di speaker set ini sudah disediakan. Jadi bahkan dia bisa berlaku untuk banyak macam mobil. Dari Honda, Toyota, Suzuki, dia bisa support nih untuk ringnya. Jadi nggak perlu pakai ring tambahan lagi atau bahkan potong pakai MDF ya nggak usah gitu, karena cukup dengan menggunakan ring standarnya sudah bisa jalan gitu ya. Nah, itu dia seri TS J170C. Kita ke speaker next level. Nah, oke teman-teman, ini yang versi kedua yaitu TS V170C ya.
Kita lihat overall desain card packagingnya mirip ya sama yang TSJ. Di sini ada High Fidelity Special Edition ya. High Fidelity artinya yang tadi High Performance ya. Ini High Fidelity. Jadi ini levelnya adalah lebih tinggi dari yang tadi ya. Gambar penampakan speakernya sama tweeternya, crossover. Nah, di sini juga ada logo plug and play juga. Plug and play untuk Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Suzuki, Maruti Suzuki ya. Ada bracket plug and play-nya juga ya. Design in Japan ya. Desain di Jepang ya. Oke. Di sini logo Hi-Res Audio tentu saja. Yang murah aja ada logo Hi-Res-nya ya. Apalagi yang mahal, apalagi yang menengah dan atas ya. Open and smooth ya slogannya ya. Masih sama ya. Oke. Bahan Twitter Hi-Res karena Twitternya sendiri udah Hi-Res ya. Oke, itu Twitternya. Sekarang kita lihat mid bassnya ya. Ini mid bassnya desainnya jauh lebih elegan daripada seri J ya. Desain seperti ini sangat memudahkan kita pemasangan di mobil ya, karena dia agak curve gitu ya diecast-nya ya, bukan diecast-nya yang patah gitu ya, kok siku gitu ya, itu kadang-kadang suka mentok gitu ya. Tapi karena dia desainnya begini, bagus banget untuk pemasangan di mobil nih teman-teman ya. Saya lihat ini surround-nya dia bikin model reverse ya, dengan multi wave ya, multi gelombang ya. Jadi untuk suspensinya jadi lebih bagus gitu. Ini oke juga nih. Jadi ini enaknya apa ya kalau pakai speaker yang model surround-nya seperti ini. Surround itu pinggiran ininya ya guys. Kita nggak usah khawatir surround depannya ini akan menabrak door trim. Karena untuk mobil-mobil sekarang ada yang door trimnya sangat mepet sama speaker ya. Jadi dengan surround seperti ini kita nggak usah khawatir surround-nya ini akan menabrak ke door trim sehingga menyebabkan bunyi brr brr ya kan. Jadi aman ya untuk surround kayak gini, rata. Tuh, teman-teman lihat nih. Set, nggak ada nongol sama sekali ya. Oke, desain belakangnya juga bagus. Keren. Nih, oke nih, seri ini nih. Mid bass-nya cakep ya. Oke. Plug and play juga. Nah, sekarang kita lihat passive crossover. Passive crossover nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga. Ini masih gampang diumpetin di mana aja. Level Twitter juga bisa di setel dari sini. Oke, sip. Desainnya bagus. Passive crossovernya, desainnya elegan. Oke, kita lihat apa yang ada di dalam lagi. Ini sama ya guys, sama yang seri J, karena ini konsepnya untuk plug and play dan DIY juga.
kit pemasangannya udah disiapkan semua. Jadi teman-teman tinggal pelajarin manual pasangnya. Kayak beli furniture di IKEA gitu. Teman-teman bisa masang sendiri, tapi kalau repot bawa aja ke Niki Motor, ya kan? Oke, ini fittingnya sama persis, soket sama kabel. Oke. Yang terakhir kita lihat adalah, nah ini dia, sama ya teman-teman. Nah, cuman agak aneh yang ini, oh ada juga. Yang ini nggak dapat spon yang curve-curve itu tuh. Saya belum tahu gunanya untuk apa, karena saya belum masang speaker ini, jadi kita belum tahu yang spon-spon itu buat apa. Kalau yang di J dapat, di sini nggak dapat nih, ya. Tapi model bracketnya sama nih guys, bisa dipotong-potong. Untuk mobil Toyota mana yang dipotong, tinggal dipasin sama mobilnya, gitu ya guys. Oke, sekarang kita ke seri TS VR170J. Nah, teman-teman, ini yang paling tinggi serinya, TS VR170C. Di sini flagship special edition ya. Ini flagshipnya. Kalau yang awal high performance, yang kedua high fidelity, ini flagship. Ya, jadi Twitternya besar nih teman-teman. Jadi ini agak sulit nih kalau kita mau bikin OEM look ya. Kelihatannya sulit nih, ya. Cuman buat Anda yang nggak suka Twitternya bertengger di atas dashboard, ini bisa di custom guys. Jadi ini kita copot, dudukannya kita copot, tinggal bulatnya aja bisa kita custom di pilar, ya. Entah bikin sabuk artinya add-on aja, atau kita modif satu pilar gitu ya. Bahannya aluminium juga ya, aluminium juga. Ada torpedonya di tengah. Saya nggak tahu istilahnya apa itu yang tengah itu. Ya, jadi runcing ya. Biasanya yang runcing ini untuk mengatur penyebaran suara, dispersi suara. Jadi dia off axis, on axis, off axis pun masih oke gitu. Jadi pantulan suaranya lebih keren gitu ya. Oke. Nih Twitternya teman-teman. Sekarang kita lihat mid bassnya. Desainnya serupa ya teman-teman. Ya. Die-case-nya juga dibikin curve gitu ya, supaya memudahkan pemasangan. Magnetnya juga menggunakan neodymium yang tipis, kecil, sehingga nggak perlu gede-gede ya. Tapi di sini saya perhatiin dia ada ram untuk ventilasi voice coil ya. Jadi voice coil-nya ini pasti lebih tahan geber gitu ya. Nah, depannya surround-nya juga desainnya sama, modelnya yang gelombang ya, wave ya. Jadi dia nggak usah khawatir kena ke door trim ya. Jadi aman banget ini untuk mobil-mobil yang door trimnya mepet banget ya. Jadi pakai speaker ini keren. Oke, cuman di seri VR ini tidak terdapat bracket untuk plug and play. Jadi Anda harus menggunakan custom mounting ya. Custom mounting entah baik bahannya ABS, bahannya aluminium, atau bahannya PVC board ya, kalau yang kita saranin ya. Kalau pakai MDF teman-teman kurang bagus karena gampang lapuk ya, kena air, basah, ngembang, terus lama-lama speakernya copot gitu. Oke. Jadi buat Anda yang tertarik sama seri ini, mungkin lebih baik Anda percayakan ke installer Anda untuk memasangkannya ya, dan otomatis untuk tuning dan settingnya ya. Oke. Desainnya
pantatnya ini lebih elegan lagi. Finishing quality-nya jauh lebih elegan ya. Tapi yang mid bass yang tadi V170 ada chrome-nya di sini lebih manis ya. Di sini lebih polos. Ya, tapi dashcap-nya modelnya lebih cakep nih. Yuk. Kita lihat passive crossover-nya. Nah, ini teman-teman yang seri VR170C ini passive crossover-nya udah bisa by M ya. Sudah didesain untuk BM. BM itu artinya dual amplifier. Input mid bass sendiri, input tweeter sendiri ya. Crossover-nya menggunakan ini tapi bisa independen channelnya ya. Bisa masing-masing channel ya. Ini oke nih untuk pasif yang bisa by M ini. Oke. Jadi kalau kita menggunakan prosesor, tetap kita bisa menggunakan 4 channel untuk drive ke satu set speaker ini, tetap dengan menggunakan pasif standarnya. Nah, itu dia teman-teman unboxing kita kali ini. Nah, buat Anda yang penasaran, pengen lihat langsung speakernya kayak apa, mau coba langsung suaranya seperti apa, sudah tersedia demo setnya di Niki Motor BSD. Silakan merapat dan konsultasikan sistem yang Anda pengen. Jika memakai speaker ini, kombinasinya dengan DSP apa, subwoofer apa, monggo silakan. Kita akan bantu untuk dapatkan sistem yang terbaik untuk mobil Anda. See you next video guys, thanks for watching.